Kita record. Minggu ke-9 kita masuk ke kerajaan mikroorganisme. Jadi capaian pembelajaran pada pertemuan kita pada materi ini yaitu adalah pemahaman tentang status biodiversitas mikroorganisme uniseluler maupun multiseluler. Di dalamnya ada virus, kemudian ada prokariot, ada alga, ada fungi, dan protozoa. Nah, ini yang pengantar awal. Pengantar awalnya yaitu virus ada di mana-mana. Nah, di sini ada contohnya, ada flu burung, ada PMK kemarin, penyakit mulut dan kuku yang sempat ramai waktu menjelang Idul Adha kemarin. Flu burung udah cukup lama, meskipun kadang naik kadang turun, tapi ini terbukti tidak begitu berbahaya atau tidak seramai kasusnya ketika COVID-19. Ini COVID-19 yang sampai saat ini masih menjadi polemik buat kita, ya semoga udah nggak ada lagi yang virus-virus baru, meskipun kalau kita lihat berita masih ada ya yang virus baru yang mulai masuk ke Indonesia ya, yang XBB atau apa kemarin itu sempat mulai diberitakan. Semoga nggak sampai menimbulkan kegaduhan seperti yang sudah-sudah, karena kan kita ini baru mulai enak-enaknya ya, jadi baru bisa mulai menikmati bisa keluar bebas jalan-jalan, mulai bisa melepas masker di tempat umum gitu. Semoga tidak terjadi pandemi-pandemi susulan yang itu bisa sangat berdampak buat kita, cukup merugikan juga buat kita, karena kita ya secara ekonomi kita hancur-hancuran juga, secara kesehatan dan lain-lain kita juga rugi karena kita tidak kita nggak bisa beraktivitas dengan semestinya. Sebentar, saya izin sebentar. Oke, di sini akan bisa kita pertanyakan sesuatu hal nih di sini. Virus ini merupakan organisme atau bukan? Itu kita akan organisme paling sederhana, Pak. Presiden, silahkan. Kalau menurut saya virus ini apa ya? Makhluk yang metaorganisme, Pak. Jadi bentuk peraliannya itu antara benda mati dan juga dan makhluk hidup gitu, Pak. Metaorganisme gitu. Bisa dikatakan dia itu benda mati atau memiliki sifat yang dapat dikristalkan, dan juga makhluk hidup karena dapat berkembang biak. Seperti itu, Pak. Oke, terus ada yang lain? Rio Mahesa, silahkan. Virus ini organisme paling sederhana, Pak. Oke, terus ada yang lain? Sudah ada jawaban dari Rio, ada dari Mahesa. Rio sama Mahesa satu orang ya. Rio sama Residen nih, depannya sama-sama R-nya nih, salah sebut saya. Ada yang lain? Biasanya ada Danang juga nih berkomentar. Iya, Pak. Virus bisa dikatakan makhluk hidup atau tidak, Pak? Jadi dia termasuk ke hidup sama bisa dikatakan juga benda mati gitu, Pak.
karena tidak memiliki organel yang lengkap. Eh, Oke, kita tampung dulu. Husnun mau menjawab? Jawaban saya sama, Pak. Dia metaorganisme. Metaorganisme juga sama kayak presiden ya. Hermawan Manurung, boleh. Virus itu kayak peralihan, Pak. Karena kalau bisa dibilang makhluk hidup gara-gara punya DNA. Terus bisa juga dibilang benda mati karena tidak memiliki protoplasma kayaknya, Pak. Oke, kita tampung. Tadi Tria Yunani, tadi Raisen, silahkan. Sama sih Pak, soalnya kan virus itu dia cuman bisa berkembang biak di makhluk hidup yang lain gitu loh, Pak. Karena dia nggak punya sel sendiri gitu. Mika-organisme, mikro ya. Oke, tadi disebutnya pada nyebutnya meta, tapi menurut yang saya pahami, ini masih belum masuk mikroorganisme yang kita maksud gitu. Karena kalau misalkan ketika kita belajar itu kan kita punya syarat-syarat agar suatu makhluk itu bisa dikatakan sebagai makhluk hidup gitu. Nah, ada ciri-ciri kehidupan yang salah satunya adalah reproduksi. Nah, virus ini tuh nggak bisa reproduksi atau tidak bisa mereplikasi diri kalau di luar inang. Jadi dia hanya bisa mereplikasi di dalam inang. Itu salah satu yang menggugurkan dia ke dalam kategori organisme. Atau tidak, ciri-ciri kehidupannya dia nggak komplit. Kita lanjut. Di sini ada virus. Itu virus itu ada parasit obligat intrasel, gitu. Dia hanya dapat bereplikasi dalam tubuh atau sel inang dia. Jadi kalau dia di luar sel inang, dia tidak dapat mereplikasi dirinya. Kemudian tidak memiliki kemampuan metabolisme. Kemudian strukturnya, materi genetik atau DNA atau RNA-nya diselubungi oleh protein kapsid. Jadi dia untuk masuk kategori sel pun juga nggak bisa. Kemudian di sini beberapa memiliki struktur envelope itu yang ini. Kemudian infeksinya spesifik. Jadi misalkan di sini ada bakteriofaga. Bakteriofaga ini berarti dia cuma bisa menginfeksi di bakteri. Kemudian di sini ada influenza virus, dia menginfeksi pada manusia. Dan misalkan nanti ada virus-virus yang dia menginfeksi hanya untuk tanaman, ya hanya tanaman aja, nggak bisa ke bakteri. Hewan juga hanya hewan saja. Di sini ada gambar-gambar lain juga, ini contoh-contoh virus lagi. Yang di sini ada, ini sama gambarnya atas bawah. Jadi ini bentuk yang lebih jelasnya daripada yang ini. Ini ada TMV, atau tobacco mosaic virus, atau virus yang menyerang tembakau di sini. Di sini tadi ini ada adenovirus. Ini virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Kemudian ini tadi ada influenza virus, dan ini tadi bakteriofaga. Untuk yang ini kan sebenarnya merupakan bentuk virus yang dulu di buku-buku SMA udah sering kita lihat sebenarnya. Jadi yang ini nggak asing, atau enggak untuk gambaran-gambaran virus sebelum ramai gambar virus corona itu kan ini sering juga nongol gitu. Sebenarnya ini lebih mirip kayak bentuk robot ya, daripada bentuk virus. Kita lanjut, setelah virus kita akan masuk ke prokariot dan evolusi bumi di sini. Awal mula kehidupan di bumi terjadi sejak 3,5 miliar tahun yang lalu. Kemudian di sini ada prokariot fotosintetik, memiliki struktur mirip cyanobacteria.
Kemudian dia tinggal di lingkungan anoksik hingga berubah menjadi lingkungan oksigenik. Kita jelaskan dulu. Di sini ada origin of Earth. Berarti gambarnya ini saat ini ya. Saat ini udah ada manusia, kemudian di sini ada human, kemudian muncul mammal, kemudian ada tumbuhan berpembuluh dan lain-lain. Kita mundur ke sini. Nah, di sini ada anoksigenik fototropik bakteria. Jadi pada awalnya bumi itu tidak memiliki lapisan yang memiliki kandungan oksigen. Seperti itu. Jadi sebelum bumi ada oksigennya, maka si bakteri anoksigenik ini, di sini kan dijelaskan ya, anoksigenik fototropik bakteria. Jadi dia merupakan bakteri fototropik, tapi dia anoksigenik. Kemudian karena ada bakteri yang anoksigenik fototropik ini, dia menghasilkan oksigen. Dari ini berarti 3,5 miliar tahun yang lalu, hingga sekitar berapanya? Anggaplah lebih dari 2,5, tapi kurang dari 3 miliar tahun yang lalu. Ini terjadi pembentukan oksigen yang terus-menerus. Sehingga di sini akan pembentukan bumi ini, bumi menjadi lingkungan yang oksigenik atau memiliki oksigen, sehingga nanti akan bisa muncul makhluk hidup lain yang dia membutuhkan oksigen gitu. Jadi di sini fase awal pembentukan bumi ini diawali dengan lingkungan yang anoksik. Awalnya juga bumi seperti planet-planet lain yang mungkin kita pelajari di materi keplanetan seperti itu. Planet lain yang tidak bisa dihuni karena dia tidak memiliki oksigen. Tetapi karena ada bakteri anoksigenik yang fototropik ini, maka dia merubah bumi yang awalnya tidak memiliki oksigen, akhirnya menjadi bumi yang memiliki oksigen dan layak untuk ditinggali sampai saat ini. Jadi bisa dikatakan di sini bahwa prokariot ini memiliki peran yang sangat besar terhadap keberlangsungan makhluk hidup di muka bumi sampai saat ini. Dan dia berperan juga untuk munculnya organisme lain atau organisme baru di muka bumi setelah fase dari anoksik berubah menjadi fase lingkungan yang oksigenik. Seperti itu. Jadi boleh kita katakan bahwa prokariot ini merupakan nenek moyang bagi kehidupan. Di sini ada prokariot uniseluler, dia tidak memiliki organel, tidak memiliki organel membran dan membran inti. Kemudian dua kelompok besarnya dari prokariot ini ada eubakteria dan archaea. Kita nanti bahas satu-satu. Yang pertama, kita masuk ke prokariot bakteri. Pembagian yang pertama. Secara reproduksinya ini ada pembelahan biner, kemudian metabolismenya dia beragam, dapat menggunakan berbagai nutrisi, dan bisa ditemukan di mana saja atau bersifat kosmopolitan. Kemudian dinding selnya itu disebut sebagai peptidoglikan. Jadi ini merupakan salah satu karakteristik dari bakteri adalah adanya peptidoglikan di dinding selnya. Nah, peptidoglikan ini apa? Peptidoglikan ini merupakan struktur polisakarida dan dia ada yang tebal dan ada yang tipis ini nih. Nah, ini itu adalah peptidoglikan begini. Ini dia merupakan peptidoglikan yang tebal dan yang ini merupakan peptidoglikan yang tipis. Seperti itu. Kemudian untuk bentuknya ada yang berbentuk kokus atau bulat. Contohnya ada Staphylococcus.
Ini ya, yang berbentuk bulat yang ini. Atau kemudian ada pneumococcus, bentuknya juga bulat juga. Kemudian ada yang basal, ada E. coli, ini bentuknya basil atau batang. Kemudian ada lactobacillus juga. Yang terakhir ada yang berbentuk spiral atau koma. Contohnya ada treponema dan ada vibrio, ini yang berbentuk koma. Kita masuk ke pembagian prokariot yang selanjutnya, ada yang namanya archaea. Nah, archaea ini itu umumnya hidup pada lingkungan yang ekstrim atau disebut sebagai extremophiles. Berbeda dengan bakteri, kelompok archaea ini tidak memiliki peptidoglikan. Tidak memiliki peptidoglikan. Barangkali ini nanti muncul di soal benar salah gitu. Archaea memiliki peptidoglikan. Benar atau salah? Kalau misalkan clue-nya di sini adalah tidak. Contoh kelompok archaea ini berdasarkan lingkungan dia hidup. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini bagi jadi 5. Yang pertama ada ekstrim thermophile. Ekstrim thermophile ini di sini ada dia hidup pada suhu yang tinggi. Contohnya ada Crenarchaeota. Ini contohnya yang hidup di suhu tinggi. Di sini kita bisa lihat archaea ini ditemukan pada black smoker vent. Black smoker vent itu adalah ventilasi hidrotermal atau lubang-lubang ventilasi hidrotermal yang merupakan retakan di permukaan bumi itu, yang dia bisa memanaskan perairan. Ini kalian pasti sering lihat juga entah di YouTube, di Instagram, atau mungkin di TV, yang di dalam laut tapi ada kayak kawah-kawahnya itu. Itu namanya black smoker vent. Dia ini berada di dalam kedalamannya 3.100 meter di bawah permukaan air laut. Kemudian temperaturnya itu 360 derajat Celcius. Jadi si bakteri-bakteri yang archaea yang ekstrim termofil ini dia bisa hidup hingga pada suhu 360 derajat. Kemudian ada ekstrim halofil, yaitu hidup pada lingkungan dengan kadar garam yang tinggi, contoh halobacterium. Kemudian ada ekstrim acidofil, yaitu dia namanya juga acidofil, berarti dia hidup pada lingkungan yang memiliki pH asam yang ekstrim. Nah, di sini ada contohnya ekstrim acidofil inhibit sulfur rich, jadi dia tinggal pada lingkungan yang memiliki kadar asam tinggi, misalkan di kawah-kawah yang memiliki tingkat sulfur yang tinggi, itu kayak akan sulfur itu, ini disebut sebagai ekstrim acidofil. Kemudian ada ekstrim alkalofil di sini, yaitu kebalikan dari acidofil, berarti dia tinggal pada lingkungan yang memiliki ekstrim pH basa, jadi basanya tinggi. Kemudian yang terakhir di sini ada metanogen, itu konversi menjadi metana, itu dia dapat mengkonversi metana atau enggak menghasilkan metana. Contohnya adalah dari keluarga Rumensia. Lalu di sini ada adaptasi bakteri terhadap kondisi lingkungan. Oh, sorry. Jadi ada adaptasi bakteri terhadap berbagai kondisi lingkungan. Yang pertama di sini ada kapsul atau slime layer. Sebagai pelindung bakteri, di sini ada kapsulnya. Kemudian yang kedua ada endospora. Di sini ada endospora. Endospora ini adalah struktur yang terbentuk ketika bakteri ini berada pada kondisi minim nutrisi. Ini itu merupakan, ya ini sama sih semua. Jadi ini merupakan bentuk pertahanan diri ketika lingkungannya sedang tidak menguntungkan. Jadi contohnya di sini ada Clostridium botulinum, dia merupakan salah satu bakteri yang menghasilkan botox. Ada yang pernah dengar botox? Bukan makanannya. Ada yang pernah dengar istilah botox? Ada yang tahu botox apa?
botox atau botulinum toksin, botulinum toksin, dia itu merupakan atau banyak digunakan di dalam industri kosmetik untuk perawatan-perawatan kulit. Kemudian ada fimbra atau fili untuk menempel pada substrat atau sel. Selanjutnya ada heterosista. Di sini ada struktur fiksasi nitrogen. Contohnya ada cyanobacteria. Jadi pada heterosista ini dia memiliki salah satu fungsi untuk memanfaatkan nitrogen yang ada di lingkungan. Jadi dia memanfaatkan nitrogen. Nah, ini silahkan dicari jawabannya dulu. Apa manfaat bakteri untuk kehidupan? Kalian cari sebentar, saya izin ke toilet sebentar. Kalian sambil cari. Oke, ada yang sudah menemukan apa manfaat bakteri untuk kehidupan? Contoh-contohnya, silahkan residen. Ini Pak, kalau untuk bakteri yang menguntungkan itu kita bisa lihat dari industri makanan Pak. Nah, bakteri dalam industri makanan yang bisa dimanfaatkan itu seperti ini Acetobacillus silinium, yaitu bisa dijadikan nata de coco. Dengan bantuan bakteri ini bisa dijadikan nata de coco. Seperti itu Pak. Ada juga yogurt, habis itu Yakult, mentega, asam cuka gitu Pak. Itu yang untuk menguntungkan. Sedangkan yang merugikan itu pemisalan ada bakteri ini. Ada bakteri itu apa? Clostridium tetani ataupun yang biasa kita sebut adalah tetanus seperti itu Pak. Itu bakterinya. Oke, jawaban yang bagus. Selanjutnya masih ada Husnun sama Danang. Silahkan Mas, atau Mbak Husnun dulu. Saya dulu boleh Pak. Silahkan. Izin menambahkan Pak, bakteri digunakan sebagai misalnya di bidang pertanian Pak, yaitu untuk menyuburkan tanah atau sebagai dekomposer. Karena kan di setiap obat itu terkadang ada keterangan terdapat bakteri apa gitu Pak. Ya intinya untuk menyuburkan tanah Pak sebagai dekomposer. Oke. Misalnya kita mau membuat itu Pak apa? Pupuk organik. Nah, itu pasti kan harus dicampur dengan cairan apa gitu Pak. Saya lupa, intinya untuk sebagai bahan dekomposer. Oke, bagus. Jadi ada pemanfaatan lain selain industri makanan ya. Iya Pak, benar. Husnun, silahkan. Ya, untuk manfaat bakteri itu bisa di dalam kehidupan, dalam hal kimia ya misalnya. Dia tuh berfungsi untuk dia menghasilkan biogas dan mengikat nitrogen Pak, fungsinya Bisa. yang tidak terlihat. Oke, bagus. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi kita. Jawabannya bagus semua. Dari Mbak Husnun, ada Mas Danang sama Mas Residen. Terima kasih buat jawabannya ya. Kita lanjut ke materi kita. Kita nanti bahas satu-satu tuh yang udah disebutin Mbak Husnun, Mas Danang sama Mas Residen udah nanti kita bahas.
Di sini ada peranan bakteri untuk kehidupan manusia. Nah, di sini untuk apa? Satu untuk lingkungan gitu. Apa manfaat bakteri bagi lingkungan gitu. Nah, bakteri digunakan dalam proses bioremediasi. Setelah pekan lalu saya sudah sempat membahas mengenai fitoremediasi. Apa itu fitoremediasi? Fitoremediasi adalah suatu proses kita menggunakan tanaman, kita gunakan untuk mengangkat atau mengurangi cemaran yang ada di dalam tanah, bisa air, itu kemudian untuk melakukan istilah apa ya, rehabilitasi kondisi lingkungan itu bisa. Di sini ada kata bioremediasi, itu artinya adalah pengembalian suatu daerah atau lokasi yang terkena atau terpapar oleh limbah atau polutan di situ dengan bantuan makhluk hidup secara umum. Kemudian itu kalau di sini bioremediasi di sini itu lebih mengacu yang digunakan sebagai agen remediatornya. Kalau misalkan fitoremediasi udah jelas kata fito itu sudah spesifik ke arah tanaman. Kalau untuk bioremediasi ini masih bisa ke arah yang lain, bisa penggunaan mikroorganisme, bisa jadi penggunaan apa namanya, ya, maksudnya contohnya kayak bakteri, bisa fungi, ada yeast, ada alga, kemudian dia menggunakan enzim-enzim yang digunakan atau dihasilkan oleh mikroorganisme itu tadi untuk membersihkan apa namanya polutan. Banyak nanti contohnya. Misalkan ada kasus terjadi tumpahan minyak. Nah, kalau misalkan ada tumpahan minyak yang ada di apa ya, di laut gitu misalkan. Kalau misalkan tumpahan minyak di laut itu kita susah dong, masa diciduin satu-satu kayak gitu. Orang kita kalau membersihin apa, kita nggak sengaja numpahin sabun ke dalam bak mandi aja buat bersihnya repot kan. Apalagi kita harus membersihkan lautan dari kontaminasi apa namanya dari minyak itu. Coba kalian cari apa nama mikroorganisme yang digunakan sebagai bioremediasi tumpahan minyak yang ada di lautan. Dermawan, silakan. Bakteri Bacillus bukan, Pak? Apa? Bakterinya namanya bakteri Bacillus. Coba yang lain. Izin menjawab, Pak. Ya, Mikroorganisme petrofilik. petrofilik. Oke, bisa. Jadi ada salah satunya itu. Dan nanti masing-masing ada spesifik ya, karena apa kemampuan dia mengakumulasi itu identik dengan apa nutrisi yang dia biasa serap. Jadi itu identik, kemudian nanti diakumulasikan ke dalam atau yang bisa diserap itu biasanya yang mirip-mirip dengan yang biasa dia masukkan ke dalam tubuhnya. Jadi nanti banyak, kalian bisa cari sendiri soal bioremediasi. Jadi itu nanti dalam sistem metabolismenya dia merubah yang awalnya toksik menjadi non-toksik. Jadi yang cemaran yang tadi awalnya kita bingung, kalau misalkan pun harus ngeruk, itu kan nanti butuh biayanya lebih besar daripada ketika kita menggunakan agen bioremediasi yang berupa mikroorganisme, nanti bisa kayak gitu. Di sini ada contoh, misalkan soil pollution, ada water pollution, itu dia diremediasi agar dari kondisi yang awalnya toksik, dia menjadi non-toksik. Untuk pangan di sini ada fermentasi kakao, kemudian ada produksi nata de coco seperti yang tadi sudah disebutkan sama Mas Residen tadi menggunakan Acetobacter stylinum. Dia itu nanti akan membentuk struktur nata atau selulosa dari substratnya yang berupa air kelapa. Kemudian makanan-makanan fermentasi yang dari probiotik. Di sini ada kefir, ada yogurt, ada apa ini? Sauerkraut, tak susah nyebutnya. Kemudian ada keju-kejuan juga.
Kemudian dia merupakan hasil fermentasi dari menggunakan bakteri asam laktat atau Lactobacillus sp. Gitu. Kemudian ada peranan bakteri untuk kehidupan manusia. Nah, di sini yang pertama ada, ini untuk yang kesehatan ya. Tadi kita udah bahas yang untuk lingkungan, untuk konsumsi atau pangan, kemudian yang sekarang kita masuk ke yang kesehatan. Di sini ada Actinomycet yang merupakan kelompok bakteri penghasil antibiotik terbesar. Kemudian Actinomycet ini banyak ditemukan pada tanah. Kalau yang ini timeline aja, timeline apa namanya perkembangan penggunaan bakteri sebagai bahan antibiotik. Mulai dari penicillium atau penicillin di sini di 1940 sampai ini pada era 2000-an ada menggunakan platen simisin. Ini perkembangannya. Jadi sudah sekitar 60 tahun sendiri perkembangan pembuatan antibiotik ini dilakukan mulai dari 1940. Ini yang peranan bakteri untuk pertanian. Tadi kayaknya udah disebutin juga nih sama siapa tadi. Yang mungkin Mas Danang atau Mbak Husnun tadi. Jadi di sini ada kelompok bakteri PGPR atau kalau mau agak keren sedikit pakai bahasa Inggris kita nyebutnya PGPR gitu. Ada Plant Growth Promoting Rhizobacteria yang dia bersimbiosis dengan legum atau keluarga kedelai-kedelayan, kacang-kacangan di sini untuk meningkatkan kesuburan tanah. Rhizobium ini mengikat nitrogen menjadi amonia sebagai sumber N bagi kedelai. Kemudian kedelai menyediakan sumber karbon bagi rhizobium. Jadi ini mutualisme, sama-sama diuntungkan di sini. Kedua-duanya dapat manfaat. Kemudian ada lagi peranan untuk dalam segi infrastruktur dan material. Contoh yang pertama di sini ada biokongkrit atau beton yang dapat memperbaiki retak dengan sendirinya dengan menggunakan induksi pembentukan CaCO3 atau kalsium karbonat oleh kelompok Bacillus. Jadi kalau misalkan berarti kita kalah ya sama apa namanya biokongkrit ini ya. Biokongkrit itu kalau dia udah retak itu dia bisa apa namanya memperbaiki diri sendiri itu. Tapi kalau kita hatinya kita udah terlanjur retak itu kayaknya susah diperbaikin ya. Kayak gitu. Jadi ini menggunakan biokongkrit. Tapi saya karena belum pernah melihat barang ini secara langsung, ini kalau cuman retak aja dia bisa balik, ataukah ketika pecah dia didekatkan bisa balik. Karena aku lupa, kemarin itu aku sempat melihat ada yang membuat plastik nih. Plastik itu udah disobek, dia ditempelin lagi, dia bisa jadi satu lagi. Mungkin juga dia, aku nggak tahu itu apa namanya, yang model-model memori, dia menggunakan memori atau menggunakan teknologi yang sama, dia bisa merekatkan lagi setelah dia pecah gitu. Kemudian ada teknologi biogroting di sini. Di sini biogroting itu digunakan untuk perbaikan struktur tanah. Yaitu dengan adanya CaCO3 tadi atau kalsium karbonat itu struktur tanah akan terikat dengan lebih kuat sehingga dia nanti akan lebih tahan terhadap kelongsoran. Karena partikel-partikelnya tadi tidak mudah terhambur ya karena dia padat ya. Contohnya di sini ada menggunakan Oceanobacillus. Jadi kalau misalkan misal nih kalian mengamati ketika mungkin orang tua kalian sedang membuat rumah baru gitu. Kan awalnya biasanya ada proses pengurukan gitu. Ini saya belum bilang nggak membicarakan dari segi biogroting dulu ya. Tapi kalau misalkan yang awal biasanya baru buka lahan terus
harus diuruk, itu sebelum bisa dibangun, tanah urukan itu kan harus ditunggu dulu sampai dia lebih padat gitu. Jadi struktur tanahnya lebih kuat dan dia enggak gampang gerak yang ada di atasnya. Setelah kita masuk ke dalam, tadi udah bahas virus, ada bahas yang prokariot, kemudian kita masuk ke kingdom protista. Jadi ketiganya. Ketiga kita bahas yang protista. Protista ini merupakan nenek moyang evolusi eukariot lainnya. Ada tumbuhan, ada hewan, ada fungi. Kemudian kelompok eukariot ini ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Kemudian dia memiliki organel, membran, dan membran inti. Tapi strukturnya masih sederhana. Kemudian protista ini nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok besar berdasarkan kemiripan dengan kingdom lain. Yang pertama, yang mirip dengan hewan, dia masuk ke dalam protozoa. Yang mirip ke dalam tanaman, dia akan masuk ke dalam alga. Kemudian yang mirip dengan jamur, ini nanti masuk ke jamur lendir. Kita masuk pembahasan yang pertama dari kingdom protista. Kita masuk ke protista yang mirip hewan atau protozoa. Nah, ini karakteristiknya yaitu heterotrof, kemudian mencerna makanan dan bergerak. Ada yang masih ingat heterotrof itu apa? Heterotrof itu apa? Ayo, heterotrof. Heterotrof. Kan kita udah sempat bahas autotrof dan heterotrof. Heterotrof itu apa? Coba aku nyari mahasiswa yang lain. Evanya silahkan. Heterotrof itu apa? Bentar ya Hermawan ya. Evanya. Ini nanti kalau nggak gitu mahasiswa saya cuma Husnun, Hermawan, Danang, sama residen ini. Sama Tria biasanya. Kayak gimana ini. Evanya. Atau mau mungkin dibantu yang lain? Organisme yang membutuhkan senyawa organik. Organisme yang membutuhkan senyawa organik. Oke, boleh. Ditambahin boleh. Renata, silakan. Bisa menghasilkan makan sendiri bukan Pak? Boleh, betul. Ya, tadi yang resen lagi siapa? Satunya lagi. Silahkan yang lain kalau mau menambahkan, mulai dari Hermawan, Husnun, Danang, dan lain-lain. Kalau mau menambahkan, silahkan bergantian. Siapa dulu? Saya Pak. Oke, silahkan. Izin menambahkan. Nah itu heterotrof itu organisme yang membutuhkan senyawa organik. Nah dia ngekstrak karbon dari tumbuhan. Oke. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya, Pak. Silakan. Izin menjawab, Pak. Pada intinya itu heterotrof tuh membutuhkan makhluk hidup lain untuk membuat makanan. Sedangkan kebalikannya dari autotrof, Pak. Misalnya kalau autotrof tuh bisa membuat makanan sendiri kayak tumbuhan atau apa gitu. Sedangkan heterotrof tuh dia perlu sumber makanan atau tenaga dari makhluk hidup. Misalnya kayak makhluk karnivora, herbivora, sama omnivora, Pak. Ya. Jadi heterotrof itu lebih, kalau di rantai makanan berarti lebih ke arah konsumen ya. Jawabannya semua benar kok. Jadi kalian saling melengkapi. Oke. Kemudian mayoritas dia uniseluler. Kemudian mayoritas juga hidup bebas, namun ada beberapa yang bersifat komensal atau parasit. Kita melihat di gambar yang sini ada kelompok berdasarkan alat gerak. Yang pertama ada flagellata. Nah, dia alat geraknya berupa flagel.
Kemudian ada sarkodina di sini. Dia alat geraknya berupa kaki semu. Kemudian ada ciliata, berarti dia menggunakan silia. Dan ada apikompleksa atau sporozoa. Yang ini tidak bergerak bebas. Yang ini. Meskipun yang lain bisa bergerak bebas. Kita mulai dari protozoa yang kita bahas satu-satu nih, dari gambar yang 4 ini kita bahas satu-satu. Yang pertama, flagellata sebagai alat gerak. Dia menggunakan flagel. Flagellata menggunakan flagel sebagai alat gerak. Contohnya adalah trypanosoma atau penyebab penyakit tidur di Afrika. Nah, biasanya penyakit-penyakit kayak gini kan dia ada inangnya nih. Nah, atau carrier-nya. Carrier-nya penyakit tidur ini apa hewannya? Ada yang ingat nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat? Penyebab penyakit tidur di Afrika ini namanya trypanosoma. Carrier-nya trypanosoma ini apa? Danang resin masih? Udah turun, Pak. Oh, sudah turun. Ini masih di mana? Baru Oh, diturunin. baru, Pak. Baru tak pencet. Kirain. Cindy silakan. Lalat CC ya, Kak? Iya, Pak. Iya, betul. Nggak apa-apa sih dipanggil kakak. Kemarin ada yang WA saya, Bang, malah. Saya agak terkejut gitu. Bang, absen saya kok tidak ada ya, Bang? Gitu. Saya biarin aja dulu itu. Bang, tapi saya udah hadir kok nggak ada ya absennya, Bang ya. Terus saya chat lagi. Terus saya balasnya kayak gini. Maaf, Mas tahu nggak yang di chat siapa gitu. Terus kan saya kan sering nyampein ya kalau ada kendala absen bilang ya. Ini terjadi di kelas sebelah. Di TPB sebelah lah. Bukan di sini. Jadi dia udah manggilnya bang saya sampai tanya, kamu tahu nggak saya siapa kayak gitu. Tahu bang. Iya siapa? Itu saya abang kan asisten dosen ya bang ya itu. Itu dari mahasiswa itu. Asisten dosen ya bang ya. Oh yakin, udah dicari tahu informasinya. Kan udah sering dikenalin kan di dalam kelas siapa gitu. Karena di TPB Fisika saya memang dosen pendamping, enggak dosen utama. Jadi saya megang yang di kelas tutorial. Jadi terus yakin bener nggak? Dia masih ngegas nih, masih bilangnya abang-abang nih. Iya bang gitu. Oh ini nih ternyata kamu tahu nggak saya ini juga dosen loh itu. Tolong kalau WA tuh dicari dulu informasinya itu. Jangan asal nanti udah terlanjur manggil bang soal prop ini. Ternyata salah. Akhirnya dia cuma bilang, oh iya Pak, maaf Pak, saya salah Pak. Nah kebetulan waktu itu menjelang maghrib, jadi saya tinggal maghrib dulu. Saya tinggal sholat maghrib. Ternyata mahasiswa ini panik nih, karena saya cuma read doang. Terus dia bilang, Pak maaf Pak saya benar minta maaf Pak, saya nggak tahu. Ya nggak masalah, gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Orang saya memang dari awal niatnya iseng dulu. Jadi memang saya iseng gitu. Aku kan juga maksudnya orang di kelas TPB kan dari dosen utama juga udah nyampein kan, saya juga dosen kan, bukan asisten dosen yang mahasiswa ya. Karena memang di fisika atau kimia atau beberapa yang lain itu kan memang ada strukturnya ada 3 ya. Jadi ada dosen utama, dosen yang kelas besar terutama, ada dosen pendamping, dan asisten dosen yang mengajari kelas tutorial. Nah, saya di tengah-tengah nih, yang ngajar, yang dampingin di kelas utama, tapi juga dampingin buat kelas tutorial. Jadi dia ngiranya saya yang pengajar di kelas tutor. Kalian jangan kayak gitu ya, nanti malu kalian. Oke, kita lanjut. Tapi nggak apa-apa. Tadi yang salah manggil Kak tadi nggak apa-apa sih. Oke, kita masuk ke apikompleks. Intermezzo aja tadi ya, biar nggak terlalu serius kuliah doang. Terus ada apikompleks. Di sini dia bersifat parasit.
Karena dia bersifat parasit berarti dia akan immobile atau dia tidak bergerak secara bebas pada hewan dan manusia. Nah, kemudian siklus hidupnya dia ini ada 2 macam siklus hidupnya, yaitu ada siklus hidup seksual dan aseksual. Umumnya pada 2 atau lebih inang. Contohnya ada Plasmodium parasit yang merupakan penyebab malaria di sini. Jadi dia mengalami siklus hidup pada manusia dan pada nyamuk. Jadi dia 2 kali siklus hidupnya. Carrier-nya apa di sini nyamuknya? Nah, nyamuknya di sini ada nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles. Bukan Aedes aegypti ya. Kemudian ada Ciliata yang menggunakan silia sebagai alat gerak. Mayoritas merupakan predator. Atau mayoritas merupakan predator bakteri atau protista lain. Kemudian contohnya ada Paramecium caudatum, ini yang memiliki bentuk seperti sendal. Ini kayak sendal orang Arab. Kemudian Paramecium caudatum ini memiliki mikronukleus dan makronukleus, kemudian vakuola kontraktil. Mikronukleus dan makronukleusnya ini nanti digunakan untuk reproduksi dan metabolisme, sedangkan vakuola vakuola kontraktil ini untuk pencernaan makanan. Kemudian yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4. Yang keempat ada Amoebozoa atau Rhizopoda gitu. Di sini tadi sudah disebutkan yang bagian ini. Pseudopodia. Jadi dia memiliki kaki semu. Jadi nama lain kaki semu di sini ada Pseudopodia. Bentuknya dia tidak tetap dan dia bersifat lentur. Contohnya adalah Entamoeba histolytica, penyebab diare. Dia karakteristik lainnya dia memiliki kloroplas. Ini alga. Udah masuk ke berarti protista yang mirip hewan udah habis. Kita masuk protista yang mirip tumbuhan. Di sini contohnya ada alga. Alga ini memiliki kloroplas karena dia memiliki pigmen. Dia memiliki kloroplas berarti dia bersifat fotosintetik. Tetapi karena dia bagian tubuhnya masih belum bisa dibedakan antara akar, batang daunnya seperti apa, maka dia belum bisa kita masukkan ke dalam tumbuhan yang gede-gede gitu. Jadi dia masih dimasukkan ke dalam protista. Karakteristik lainnya dia ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Contoh yang pertama ada diatom. Diatom ini merupakan alga uniseluler dengan struktur dinding sel berupa silika seperti kaca. Kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat bahwa untuk diatom ini dia memiliki bentuk dan warna beragam, mirip kristal-kristal kaca ini ya. Bagus banget. Kemudian selanjutnya ada Dinoflagellata. Dia tersusun dari lempeng selulosa, kemudian kemoheterotrof atau kemoautotrof. Contoh Dinoflagellatanya ini dia menyebabkan red tide. Red tide ini itu sebenarnya dia alga bloom atau ledakan populasi alga. Jadi sehingga permukaan air itu nanti bakal ketutup sama alga semua, sehingga seolah-olah lautnya jadi merah di sini red tide ini. Pernah kejadian di Lampung nih kalau saya baca beritanya, tapi saya nggak tahu di mana. Kalau di berita ada. Kalian coba search red tide pernah terjadi di mana, nanti salah satunya pernah terjadi di Lampung. Bener nggak sih? Ada yang dari kecil di Lampung nggak? Banyak ya di sini ya. Pernah nggak menemukan atau nggak
sempat ramai masalah red tide ini di Lampung? Husnun, silahkan. Mana nih Husnun? Udah resim nih. Belum dengar sih Pak. Setahuku waktu itu pernah kayak ada di Bali kayak gitu. Kalau di Lampung kurang. Cuman tadi aku baca berita pernah kejadian, tapi aku nggak tahu ya, itu kapan dan di sebelah mana nggak tahu. Cuman ada. Tapi kan kalau yang di tempat lain pernah ya kita ngeliat ini ya, ada red tide ini ya. Di Teluk Lampung Pak. Di Teluk Lampung ya. 2012, Pak. Wah, sudah lama sekali ternyata. Tapi penting pernah ya. Jadi pernah kejadian. Dan untuk informasi tambahan, red tide ini itu dia bersifat toksik sebenarnya. Dia bersifat toksik. Kemudian kalau misalkan minusnya lagi ketika terjadi alga blooming atau ledakan populasi alga, berarti kan permukaan laut ini nanti bakal ketutup sama alga semuanya. Jadi kalau ada yang tumbuhan-tumbuhan bawah laut, itu nanti dia nggak bisa dapat sinar matahari yang bisa digunakan untuk fotosintesis. Karena cahaya nggak bisa masuk. Akibatnya nanti pasti di dalam mikroorganisme atau enggak makhluk hidup yang ada di dalam air ini akan kekurangan oksigen. Karena tumbuhan yang seharusnya bisa memproduksi oksigen, dia nggak bisa memproduksi, akibat dia tidak menerima cukup sinar matahari. Ini di luar sifat toksiknya dia. Kemudian ada protista mirip tumbuhannya lagi, alga. Tadi kita bahas apa? Oh, masih alga. Sama. Ini yang agak gede. Ada yang bersifat uniseluler maupun multiseluler. Bersifat autotrof, jadi dia bisa memproduksi makanan sendiri, spesies fotosintetik, ada di air laut atau air tawar. Kemudian memiliki pigmen yang berupa klorofil, kemudian ada phycobilin, dan karoten. Nah, ini ada contohnya, ada brown alga, warnanya kuning keemasan, agak coklat sedikit. Kemudian ada red alga, ya warnanya merah, dan ada green alga yang berwarna hijau, karena dia pigmennya berwarna hijau. Ini manfaat alga yang sudah sering kita lihat. Ada spirulina, alga hijau sebagai suplemen. Di sini ada Chlorella sp atau spirulina chlorella. Kemudian ada yang digunakan sebagai masker wajah juga. Kemudian ada laminaria atau gold yang digunakan sebagai kombu, sebagai kombu sup Jepang, ini bahan juga. Kemudian ada gelidium, sumber gelatin atau kapsul obat. Jadi biar kita tidak menggunakan gelatin, menggunakan bahan yang dari babi. Jadi ada alternatif yang menggunakan gelidium. Kemudian alga merah sebagai bahan baku nori. Sama ini ya, Japanese food semua ya. Jadi yang mungkin ini itu yang kayak irisan hijau-hijau di dalam supnya yang di Japanese food mungkin ya. Yang ini umum, ini kalau ini nori juga udah sering lihat ya, di Indomaret juga ada. Kalau yang ini di Japanese food yang bentuk sup. Setelah protista mirip tumbuhan, kita masuk ke protista mirip fungi. Mayoritas bersifat saprofit. Nah, di sini ada water mold. Dia memiliki spora aseksual, berflagel. Kemudian zoospora, hidup bebas, dan sebagian merupakan parasit. Jadi ini tuh sebenarnya ikan yang ditumbuhin jamur. Jadi kalau ikan jamuran bentuknya sampai seserem ini. Kamu nggak tahu ini masih hidup apa enggak kalau udah seperti ini. Maksudnya foto ini pun juga diambil dari ikan yang sudah mati atau hidup, kurang tahu juga nih. Kemudian ada slime mold, dia dapat membentuk tubuh buah, jadi agak gede sedikit kelihatan gitu.
untuk penyebaran spora. Contohnya Hemitricia pada kayu yang melapuk, ini tuh jamur lendir. Karena dia mirip ingus yang meler gitu ya. Agak geli gitu. Kemudian ada kingdom fungi. Setelah kita mempelajari kingdom protista, kita masuk ke fungi kan ya. Dia merupakan organisme heterotrof yang mengabsorpsi nutrien dari lingkungan sekitar dengan enzim hidrolitrik ekstraseluler. Strukturnya, satu, uniseluler, contohnya ada ragi atau khamir. Ini disebutnya ragi atau khamir, contohnya ada Saccharomyces sp. Kemudian untuk yang yang multiseluler ada struktur filamen dengan hifa, contohnya jamur tiram. Ini yang struktur filamen dengan hifa. Reproduksi dilakukan dengan menggunakan spora seksual dan aseksual. Contoh pemanfaatan jamur di sini. Ada khamir atau ragi, ya uniseluler. Contohnya ada Saccharomyces yang digunakan untuk fermentasi tape, bir, dan vermipan. Kemudian ada kapang atau mold. Ini jamur multiseluler, dia berfilamen. Contohnya Rhizopus stolonifer yang digunakan pada roti. Bukan digunakan ya, ini muncul pada roti yang ini. Kemudian ada jamur multiseluler, dia memiliki tubuh buah. Tubuh buah itu berarti dia seperti ini. Dia keluar bentuknya. Enggak cuman yang kayak lapisan-lapisan tipis kayak debu ini aja. Contohnya di sini ada Pleurotus austratus, di situ jamur tiram. Dari cara hidupnya, fungi ini kita bagi menjadi 3. Ada saprofit bebas, ya sebagai dekomposer, ada yang secara simbiosis, dan ada yang parasit. Saprofit itu adalah cara memperoleh makanannya ya, yaitu dengan cara dia menguraikan atau memperoleh makanan dari makhluk hidup yang sudah mati atau membusuk. Itu saprofit. Contohnya di sini ada Dictyofora industriata. Itu. Jadi tubuh buahnya ini berbentuk jaring-jaring ini. Kemudian ada Pilobolus pada kotoran hewan. Dia kepalanya bersifat fototaksik yang ini. Fototaksis ya dia. Jadi dia akan menghadap ke arah datangnya cahaya kepalanya ini. Kemudian kita masuk yang cara hidupnya menggunakan simbiosis. Di sini ada mikoriza pada tanaman. Mikoriza ini biasanya pada akar. Jadi dia bisa juga berfungsi sebagai perpanjangan akar untuk menggapai nutrisi maupun air. Kemudian dari mikoriza ini dia membantu mensuplai nutrisi maupun air ke tanaman. Itu ini kebalik. Jadi dia dibalik. Kemudian ada lumut kerak atau lichen gitu. Dia bersimbiosis dengan alga dan fungi. Kemudian yang bersifat parasit. Yang bersifat parasit ini ada contohnya ada corn smut atau penyakit corn smut ini disebabkan oleh Ostylagometis. Jamur ini itu menyebabkan bulir-bulir jagungnya ini membengkak ya. Jadi dia udah membengkak seperti ini, dia juga berwarna hitam. Dan warna hitam ini dia ini isinya spora dari fungi tersebut. Kemudian ada infeksi kandida pada mulut. Infeksinya yang berwarna putih ini, dia jamur. Kita tahu sendiri bahwa di tubuh kita sendiri, jamur bisa hidup. Bisa di bagian tubuh mana aja berpotensi muncul jamur. Yaitu. Kemudian manfaat jamur untuk pangan dan kesehatan. Kita lihat dulu.
Untuk yang pangan, di sini ada travel sebagai bahan pangan. Nah, travel ini harganya cukup mahal. Kalau misalkan di googling itu agak mahal dia, cukup mahal. Konon katanya ini dia enak. Apa yang bikin dia mahal? Itu karena dia tuh nggak bisa dibudidayakan. Travel ini tidak bisa dibudidayakan. Terus cara memperolehnya kita harus ke hutan kemudian menggali untuk memisahkan jamur dari inangnya. Jadi dia biasanya menempel pada inang. Jadi kita harus menggali, masuk ke dalam hutan, eksplorasi dulu, terus habis itu menggali, baru diambil. Berarti untuk pemanenan aja udah ribet. Makanya dia harganya cukup mahal. Kemudian ada Penicillium roqueforti sebagai kultur starter blue cheese. Jadi di sini ada starternya menggunakan jamur. Kemudian untuk kesehatan ada penicillin. Penicillin ini dihasilkan oleh Penicillium sp. Kemudian ada jamur lingzi. Ini jamur lingzi ini kalau misalkan kalian mencari obat-obat Cina atau obat-obat herbal yang simse gitu, yang obat Cina itu pasti ada jamur lingzi, dan ini di apotek pun kayaknya ada yang udah bentuk kapsul. Ini sempat viral, sempat rame dulu karena dia manfaatnya banyak. Kemudian ada bakteri Saccharomyces cerevisiae yang dapat digunakan untuk membuat ephedrine gitu. Nah, ini ada tugas. Slide-nya udah habis. Tugas yaitu silahkan cari sesuatu yang unik dari virus, fungi, alga, dari secara segi morfologi, adaptasi, tingkah laku, ataupun potensi pemanfaatannya, dan jabarkan dalam satu paragraf saja. Jadi kalian nggak usah semua deh ya. Kalian pilih salah satu, virus, fungi, alga, kalian bahas morfologinya seperti gimana, atau adaptasi perilakunya seperti apa, kemudian potensinya untuk pemanfaatan, kalian akan memberikan contoh seperti apa. Ini aja tugasnya. Langsung aja ya, nggak usah jadi PR ya. Nggak usah jadi PR, langsung aja kita. Ini ada berapa orang ya? Total di sini yang hadir ada 63, komplit berarti. Enggak, total 72. 63 orang. Mau dibagi jadi berapa kelompok? Kita selesai jam berapa ya? Kita sampai jam berapa ini? Jam 11, Pak. Jam 11. Berarti untuk minggu depan aja. Sebelum perkuliahan, sebelum kita mulai materi, kalian bahas ini dulu. Kalian presentasikan. Bagi aja. Aku mau nanya, ini ketua kelasnya siapa ya? Nathanael, Pak. Nathanael, Pak. Nathanael.